lembaga hasil dalam negeri. Bagaimana kita tadi dibagi tahu bahawa warga negara Myanmar ini dicarum. Dia buat caruman bulanan. Dia buat caruman bulanan KWSP yang dibayar kepada warga-warga asing ini. Ini yang dibagi tahu tadi. Dan saya tanya kepada pekerja dia, tukang masak dia bernama Muhammad Abbas. Dia mengatakan bahawa gaji dibayar secara mingguan menggunakan wang tunai. Saya tak tahu carum bawah bantai atau bawah tilam, saya tak tahu. Ini sebab saya tidak ada kuasa untuk membuat pendedahan dan pembongkaran. Cuma hampa netizen, hampa saja buat penilaian adakah caruman ini berlaku ataupun tidak. Sokso, saya tak tahu. Sosma bukan kita, jangan kena harap kita. Okey. Cuma ini dan hampa tengok sendirilah apa yang berlaku sekarang ini. Dan kita harap bahawa pihak-pihak berkuasa lebih peka, pihak-pihak berkuasa perlu ambil tindakan-tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan jangan biarkan terus negara kita ini menjadi tempat hak lambakan pekerja-pekerja warga asing yang monopoli perniagaan di sebalik lesen-lesen raya tempatan. Apakah begitu mudah satu lesen SSM yang ini melibatkan lesen PBT, ini melibatkan PBT apakah begitu mudah satu lesen SSM yang didaftarkan dengan bayaran RM75 buka enterprise RM75. Di sana lesen tu nama Syarif Tom Yam, lesen yang sama, nombor pendaftaran yang sama, Syarif Tom Yam. Di sini lesen yang sama, pendaftaran yang sama, nama Alung Tom Yam. Lagi dua kedai kita tak tahu nama hantu mana atau tengelung mana, kita tak tahu. Kita tak pergi tengok, tapi satu lesen apa pusing, apa rotik macam-macam nama, kerajaan pun rugi, rakyat lagi tak boleh pandang benda-benda macam ni berlaku dalam negara. Sila ambil tindakan kepada pihak berkuasa tempatan, immigration, lembaga hasil dalam negeri perlu tengok isu ini dengan lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan kepada rakyat Malaysia sebeginilah yang berlaku, yang menyebabkan bahawa rakyat-rakyat kita, pekerja-pekerja tempatan tertekan dan peluang-peluang pekerjaan ini semua akan dimonopoli oleh warga-warga asing. Sebab tu hari ini saya dapat satu pengalaman yang baru. Selalunya kedai-kedai tom yam ini dimonopoli oleh warga negara Thailand. Dan apabila dimonopoli oleh warga negara Thailand, selalunya tukang-tukang masak sahaja diberikan permit PLKS, Pas Lawatan Kerja Sementara. Immigration hanya mengeluarkan PLKS kepada tukang masak warga negara Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, masih bersama saya Anton Min Channel, di mana channel ini membahas tentang Malaysia, yaitu membahas tentang sisi yang lain tentang Malaysia, yaitu negara Malaysia itu darurat migran asing atau pendatang asing. Dan tidak seperti youtuber Indonesia yang lainnya yang membahas tentang Malaysia, yang membahas tentang kemajuan Malaysia seperti Burunaga, Sari Ting Ting, Sastra, ataupun Malindo Damai yang kerjaannya itu mengagumi negara Malaysia, namun sayangnya satu, yaitu menjelek-jelekan negaranya sendiri. Oke teman-teman, berbeda dengan channel ini, yaitu channel ini tidak membahas tentang keburukan atau kelebihan, tetapi kenyataan yang ada. Ya, dimana negara Malaysia ini yang lagi viral, yaitu darurat migran atau pendatang asing ya. Jadi banyak sekali pendatang asing yang ada di negara Malaysia, yang paling mayoritas banyak adalah negara Bangladesh dan Pakistan ataupun Rohingya ya. Jadi ketiga negara ini mendominan, walaupun yang paling dominan adalah Bangladesh. Ada juga TKI, cuma tidak sebanyak dulu. Oke teman-teman ya, kalau dulu TKI itu banyak sekali ya teman-teman ya. Bangladesh mungkin belum ada, atau Pakistan mungkin masih sedikit ya teman-teman. Tapi dulu Indonesia banyak sekali. Bahkan ada youtuber yang survei di Malaysia yang dulu katanya tempat orang nongkrong TKI, tempat orang
berjalan-jalan di Malaysia, ternyata sekarang sudah tidak terdapat lagi TKI yang ada di tempat situ. Yang banyak adalah dari Bangladesh. Jadi seolah-olah TKI itu sudah tidak ada di Malaysia. Namun keberadaan dari migran asing ini adalah dari Bangladesh, ternyata membawa dampak buruk menurut sebagian masyarakat Malaysia, yaitu tentang budaya yang buruk seperti melanggar peraturan, seperti mabuk-mabukan, seperti banyak sekali ya kegaduhan yang diciptakan oleh migran dari Bangladesh tersebut ya teman-teman. Bahkan ada seorang warga tempatan namanya Ustadz Sofian, yang saya juga nggak tahu itu kerjaannya itu cuma sweeping, mantengin tenaga kerja asing yang ada di Malaysia. Jadi disamperin satu persatu dari toko ke toko gitu. Lalu kalau tidak sesuai dengan aturan, dimarah-marahin orang asing tersebut. Jadi seolah-olah si Ustadz Sofian itu lebih Satpol PP daripada Satpol PP kalau di Indonesia ya teman-teman. Karena Ustadz Sofian ini berpendapat bahwa penegak hukum tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan gitu. Akhirnya si Ustadz Sofian ini mengatakan dia tidak mencari apapun, dia hanya ingin meluruskan atau menertibkan warga negara asing yang mayoritas adalah pedagang. Oke teman-teman semuanya ya, jadi Ustadz Sofian ini nggak tahu ya, saya rasa dia itu ingin viral atau mungkin mau nyalek mungkin, atau mau nyalon lurah atau nyalon RT mungkin, biar dia terpilih. Dia seolah-olah ingin menjadi orang yang paling peduli dengan negara Malaysia gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah Ustadz Sofian ini sangat peduli sekali dengan keadaan yang ada di Malaysia yang kurang kondusif. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian dari video dari saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.